Hai, jumpa kembali dengan saya di channel Dr. Aprianitan. Hari ini aku membahas tentang vitamin untuk imun booster jika Anda terkena COVID. Ini vitaminnya cukup banyak, lebih baik dimakan untuk meningkatkan imun sistem Anda. Jangan lupa banyak minum air putih dan istirahat cukup. Ini imun sistem dan virus bisa dilihat seperti pada di gambar ya. Jika imun sistem kita kuat, kita seperti pegang senapan pistol dan kita bisa melawan virus yang hanya kita tanda kutip pegang ketapel ya. Makanya kuatkan sistem imun Anda agar Anda bisa melawan virus yang lagi bersarang di dalam tubuh kita. Suplemen vitamin ketika sakit COVID. Pemberian vitaminnya adalah C, D, E, zinc, dan omega 3. Dosisnya lebih tinggi dari dosis harian. Itu efektif menurunkan viral load itu jumlah virus ya. Dan durasi menginap di rumah sakit. Fungsinya sebagai antioksidan dan imunomodulator itu untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Kekurangan nutrien ini bisa bikin disfungsi imun dan meningkatkan resiko infeksi. Kekurangan vitamin dan mineral ini meningkatkan resiko morbiditas dan mortalitas terutama pada lansia. Ini maksudnya meningkatkan resiko angka kesakitan dan kematian pada lansia. Kita mulai satu-satu, mulai dari vitamin C atau ascorbic acid, dosis untuk COVID 2 kali 500 mg, mencegah infeksi dan memperpendek durasi infeksi sebagai antioksidan dan meningkatkan imunitas, terlibat dalam beberapa fungsi tubuh, pembentukan kolagen, membantu penyerapan besi, imun sistem, penyembuhan luka dan kesehatan tulang rawan, tulang, dan gigi. Kelebihan vitamin C tidak disimpan di dalam tubuh tapi dikeluarkan lewat urin. Karena vitamin ini larut dalam air, disarankan tidak dikonsumsi lebih dari 2000 mg per hari karena bisa menyebabkan sakit mah dan diare. Sebaiknya didapatkan dari makanan sehari-hari, suplemen hanya tambahan saja jika konsumsi kurang. Makan buah dan sayuran mentah atau dimasak dengan air minimal jadi tidak kehilangan beberapa vitamin yang larut dalam air. Ini RDA ya, Recommended Dietary Allowance, jadi dosis yang disarankan dalam diet sehari-hari. Ini bisa baca sendiri, saya hanya kasih tahu nih untuk dosis dewasa ya, 19 tahun ke atas, untuk laki-laki itu 90 mg per hari. Kalau yang untuk perempuan 75 mg per hari. Ini sumber-sumber makanan yang mengandung vitamin C ya. Bisa dibaca sendiri, bisa dilihat nih, satu buah kiwi ukuran medium itu sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan vitamin C satu harinya. Ini buah-buahan yang kaya vitamin C, bisa dilihat di gambar. Ada kelompok berry-berryan, strawberry, blackberry, raspberry, jeruk, semangka, kiwi, aprikot, apel, dan lain-lain. Ini sayur-sayuran yang tinggi vitamin C, ada gelengan paprika, cabai-cabean, kacang polong, bayam, kol-kolan, brokoli, dan lain-lain. Bisa dilihat ya di gambar semuanya. Vitamin D, dosis vitamin D untuk COVID 5.000 sampai 10.000 international unit, dosis harian dewasa sampai umur 50 tahun 200 IU, 51 sampai 70 tahun 400 IU, umur lebih dari 70 tahun 600 IU. Ini dosis kalau tidak ada defisiensi ataupun infeksi lain. Paparan sinar matahari merangsang kulit menghasilkan vitamin D. Kapan waktu yang tepat? Ketika kita berjemur, tidak tampak bayangan kita. Cukup 5-10 menit aja, jangan lebih, karena begitu kulit kita kemerahan, kulit kita akan menstop produksi vitamin D-nya. Kita tidak akan overdosis vitamin D yang diproduksi kulit. Vitamin yang larut dalam lemak, jadi kalau kelebihan intake akan disimpan dalam tubuh dan menimbulkan efek toksik seperti batu ginjal, kerusakan ginjal, kelemahan otot, dan pendarahan berlebihan.
Makanan kaya vitamin D, salmon. Per 100 gramnya ada 526 international unit. Sarden kaleng 3,5 ounce-nya ada 270 IU. Kuning telur itu 25 IU. Tuna, ikan herring per 100 gramnya 216 IU. Jamur, ini minyak ikan kod ya. Ini gambar tentang sumber vitamin D ya, ada dari sinar matahari, tuna, susu, salmon, sereal yang difortifikasi, maksudnya di dalam sereal itu ditambahkan vitamin D, keju, telur. Nah, ini tentang matahari yang tadi udah saya jelaskan ya. Kapan saat yang tepat untuk berjemur itu ketika bayangan kita lebih pendek dari tinggi kita. Nah, ini range waktunya jam 10 sampai jam 2. Paling bagus pas tengah-tengah hari ya, sekitar jam 12. Vitamin E, dosis vitamin E untuk COVID itu 400 IU. Vitaminnya larut dalam lemak, dia powerful antioksidan, memperlambat proses kerusakan sel. Disarankan sumbernya dari makanan sehari-hari, buah, sayur, gandum utuh. Ini tabel RDA-nya ya, bisa dibaca sendiri. Kebutuhan untuk dewasa 14 tahun ke atas itu perempuan 22,4, yang laki itu sama ya, 22,4. Ini batas atas toleransi jika Anda konsumsi suplemen ya. Untuk yang dewasa 19 plus itu paling maksimal 1500 IU. Makanan yang kaya vitamin E apa aja? Sereal, daging, unggas, telur, buah-buahan, sayuran, minyak gandum utuh, almond, biji bunga matahari, hazelnut, kacang tanah. Ini vitamin E ini sering dipakai cewek-cewek ya untuk mempercantik diri, karena dia bisa untuk kulit kering, rambut kering, kerut, dan untuk aging. Ini makanan sumber vitamin E, ada olive oil, coconut oil, minyak bunga matahari, brokoli, dan lain-lain ya, bisa dilihat di gambar. Zinc, dosis untuk COVID itu 2 kali 20 mg, nutrien penting, tubuh tidak dapat membuat sendiri maupun menyimpannya. Zinc diperlukan dalam proses ekspresi gen, reaksi enzimatik, sistem imun, sintesis protein, sintesis DNA, penyembuhan luka, tumbuh kembang. Penting untuk lebih dari 300 aktivitas enzimatik yang membantu dalam proses metabolisme, pencernaan, dan fungsi saraf dan proses lainnya. Dibutuhkan untuk penghidu dan pengecap. Jika defisiensi itu berkurangnya kemampuan penghidu dan pengecap. Suplemen zinc merangsang sel imun dan mengurangi stres oksidatif, menurunkan protein-protein peradangan. Zinc bisa mengurangi resiko infeksi dan meningkatkan respon imun pada lansia. Digunakan untuk terapi luka bakar, ulkus, dan luka di kulit, karena dia bisa sintesis kolagen, fungsi imun, dan respon peradangan. Menurunkan resiko pneumonia, radang paru, mengurangi durasi diare pada anak. Stres oksidatif itu apa ya? Suatu keadaan di mana ada kelebihan radikal bebas dalam sel tubuh. Bahasa lainnya itu ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan di tubuh. Tubuh menghasilkan radikal bebas selama proses metabolisme, namun sel juga menghasilkan antioksidan untuk netralisir. Jadi tubuh bisa membuat balance antara keduanya. Stres oksidatif dapat merusak sel, protein, dan DNA yang menyebabkan aging. Stres oksidatif jangka panjang menyebabkan berkembangnya kondisi kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan kanker. Ini gambarnya ya, gambar timbangan di mana radikal bebasnya lebih berat dibanding antioksidan. Ini namanya stres oksidatif. Apa aja yang bisa menyebabkan stres oksidatif, yaitu merokok, alkohol, pestisida, toksin,
intake buah dan sayuran yang kurang, terus kontaminan, kelebihan latihan, misalnya olahraga terlalu berlebihan, kurang aktivitas fisik, makannya kurang bergizi, stres, fast food, polusi air dan udara, obat-obatan dan terapi, diet. Ini tabel RDA untuk zinc ya, dimana kebutuhan untuk dewasa itu kalau yang laki 11 mg, yang perempuan 8 mg. Suplemen zinc itu dosis batas atas suplemennya 40 mg per hari. Suplemen pilih yang bentuknya zinc citrat atau zinc gluconat ya. Jangan pilih zinc oxide karena daya penyerapannya kurang bagus. Makanan tinggi zinc, kerang-kerangan, tiram, kepiting, remis, lobster, kelam itu remis besar, daging, sapi, babi, kambing, kerbau, unggas, turki, ayam, ikan, sarden, salmon, ikan lidah, polong-polongan, chickpeas, lentil, black bean, kidney bean, kacang merah ya, kacang-kacangan dan biji-bijian, biji pumpkin, kacang mede, hemp seed, produk susu, yogurt, keju, telur, gandum utuh, bisa oat, quinoa, beras coklat, sayuran tertentu, jamur, kale, kacang polong, asparagus, sayur buah bit. Produk hewani lebih gampang diserap tubuh dibanding produk tumbuhan. Ini sumber-sumber makanan yang mengandung zinc, ada tiram, ayam, keju, kacang mede, biji semangka, almond, susu, daging merah, yogurt, pumpkin seed, salmon, dan black cocoa. Omega 3, dosis untuk COVID 1000 mg per hari, asam lemak esensial berisi DHA dan EPA, penting untuk mencegah dan tata laksana penyakit jantung, menurunkan tekanan darah, menurunkan trigliserid, memperlambat pembentukan plak pembuluh darah arteri, mengurangi kemungkinan ritme jantung abnormal, mengurangi serangan jantung dan stroke. Ditemukan pada minyak tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan, flaxseed, dan seafood. Konsumsi ikan minimal 2 kali seminggu, salmon, makarel, herring, sarden, lake trout, dan tuna. Suplemen minyak ikan bagi yang tidak suka ikan ya. Jadi disarankan minum suplemen aja. Mempunyai sifat antivirus yang menghambat replikasi virus, mengurangi resiko kematian akibat COVID. Ini keuntungan dari minyak ikan ya, dia untuk kesehatan persendian, otak, imun sistem, dan jantung. Makanan yang tinggi dengan omega 3 bisa dilihat di gambar ya, ada sayur-sayuran, golongan beri, golongan labu, kacang polong, dan lain-lain. Ini gambar pola hidup sehat ya, makan berimbang, bergizi, dan bervariatif, olahraga, meditasi karena dapat menenangkan pikiran kita, tidur cukup. Sekian presentasinya, semoga bermanfaat. Ditunggu video-video berikutnya ya. Terima kasih.